Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz. Mereka bertetangga dengan dinasti Samani dan dinasti Ghaznawi. Ertugrul, yang merupakan pimpinan Turki Utsmani pada waktu itu, berhasil membantu Sultan Saljuk dalam menghadapi Bizantium. Atas jasa inilah, dia mendapat penghargaan dari Sultan berupa sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu, mereka terus membina wilayah barunya dan menjadikan Shukut sebagai ibu kota. Selain itu, Ertugrul juga diberikan wewenang untuk memperluas wilayahnya. Setelah Ertugrul meninggal, kedudukannya sebagai pimpinan Turki Utsmani digantikan oleh anaknya, yaitu Utsman. Kemudian, Saljuk mendapat serangan dari bangsa Mongol, sehingga dinasti ini terpecah menjadi dinasti-dinasti kecil. Pada saat itulah Utsman mengklaim kemerdekaan secara penuh wilayah yang didudukinya, yang semula merupakan pemberian Sultan Saljuk sendiri, sekaligus memproklamasikan berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Inilah asal mula mengapa kemudian diberikan nama dinasti Utsmani. Utsman memerintah pada tahun 1290 Masehi sampai dengan 1326 Masehi. Sebagai Sultan pertama, Utsman lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada usaha-usaha untuk memantapkan kekuasaannya dan melindunginya dari segala macam serangan, khususnya Bizantium yang memang ingin menyerang. Ekspansi pertamanya dimulai dengan menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Barossa tahun 1317 Masehi, yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan. Kebijakan kemiliteran ini lebih dikembangkan oleh pengganti Orkan, yaitu Murad I dengan membentuk sejumlah korps atau cabang-cabang Janissary. Seluruh pasukan militer dididik dan dilatih dalam asrama militer dengan pembekalan semangat perjuangan Islam. Kekuatan militer Janissary berhasil mengubah negara Utsmani yang baru lahir ini menjadi mesin perang yang paling kuat dan memberikan dorongan yang besar sekali bagi penaklukan negeri-negeri non-muslim. Pada masa Orkan inilah dimulai usaha perluasan wilayah yang lebih agresif dibandingkan pada masa Utsman. Dengan mengandalkan Janissary, Orkan dapat menaklukkan Azmir atau Smyrna tahun 1327 Masehi, Tawashiani pada tahun 1330 Masehi, Uskandar pada tahun 1338 Masehi, Ankara pada tahun 1354 Masehi, dan Gallipoli pada tahun 1356 Masehi. Ekspansi yang lebih besar lagi terjadi pada masa ini meliputi daerah Balkan, Adrianopel, Makedonia, Sofia atau Bulgaria, dan seluruh wilayah Yunani. Adrianopel kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan yang baru. Setelah Murad pertama tewas dalam pertempuran melawan pasukan Kristen, ekspansi berikutnya dilanjutkan oleh putranya, yaitu Bayezid I. Pada tahun 1391 Masehi, pasukan Bayezid I dapat merebut benteng Philadelphia dan Gramania atau Kirman yang sekarang menjadi Iran. Dengan demikian, kerajaan Utsmani secara bertahap menjadi suatu kerajaan besar. Suatu hal yang sangat disayangkan bahwa Bayezid tewas dalam pertempuran melawan Timur Leng. Tewasnya Bayezid pertama dan sebagian besar pasukannya membuat hampir seluruh wilayah Utsmani jatuh ke tangan Timur Leng. Kerajaan Utsmani kembali bangkit pada masa pemerintahan Murad II atau Mehmed II. Ia digelari Al-Fatih, sang penakluk. Karena pada masanya ekspansi Islam berlangsung secara besar-besaran. Kota penting yang berhasil ditaklukkan adalah Konstantinopel pada tahun 1453. Konstantinopel dijadikan ibu kota kerajaan yang namanya diubah menjadi Istanbul. Jatuhnya Konstantinopel memudahkan tentara Utsmani menaklukkan wilayah lainnya seperti Serbia, Albania, dan Hongaria. Sekalipun Konstantinopel telah jatuh di tangan Utsmani di bawah kekuasaan Muhammad Al-Fatih, namun umat Kristen sebagai penduduk asli daerah tersebut tetap diberikan kebebasan beragama. Bahkan, mereka dibiarkan memilih ketua-ketua dilantik oleh Sultan. Setelah Muhammad Al-Fatih meninggal, ia digantikan oleh Bayezid II. Ia lebih mementingkan kehidupan tasawuf daripada berperang. Kelemahannya di bidang pemerintahan yang cenderung berdamai dengan musuh mengakibatkan dirinya tidak ditaati oleh rakyatnya, termasuk putra-putranya. Oleh karena seringnya terjadi perselisihan yang panjang antara Al-Fatih dan putra-putranya, akhirnya ia mengundurkan diri dan digantikan oleh putranya, Salim I pada tahun 1512 Masehi. Puncak kejayaan kerajaan Turki Utsmani dicapai pada masa pemerintahan Sulaiman I. Ia digelari Al-Qanuni
karena berhasil membuat undang-undang yang mengatur masyarakat. Orang Barat menyebutnya sebagai Sulaiman yang Agung atau The Magnificent. Pada masanya, wilayah Islam meliputi dataran Eropa hingga Austria, Mesir, Afrika Utara hingga ke Aljazair, dan Asia hingga Persia, serta meliputi Lautan Hindia, Laut Arabia, Laut Merah, Laut Tengah, dan Laut Hitam. Sultan Utsman bin Ertugrul atau 699 sampai 726 Hijriah atau 1294 sampai 1326 Masehi. Utsman I mempunyai sifat-sifat mulia seperti pemberani, bijaksana, ikhlas, sabar, mempunyai daya tarik keimanan, adil, menepati janji, melakukan penaklukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayazid I bin Murad 1389 sampai dengan 1402 Masehi. Sultan Bayazid diangkat menjadi pemimpin setelah ayahnya wafat pada tahun 791 Hijriah. Dia adalah orang yang sangat pemberani, cerdas, murah hati, dan bersemangat untuk melakukan ekspansi memperluas wilayah Islam. Bayazid bagaikan kilat yang bergerak di antara dua front, Balkan dan Anatolia. Oleh karena itu, dia diberi gelar Sang Kilat. Pada 1369 Masehi, dia berkuasa di Khurasan dengan pemerintahannya di Samarkand. Kekuasaannya membentang di Asia dari New Delhi hingga Damaskus dan dari Laut Aral hingga Teluk Arab. Dia berhasil menduduki Persia, Armenia, Eufrat, dan Tigris. Murad I bin Orhan 1360 Masehi sampai dengan 1389 Masehi masa kepemimpinannya. Sultan Murad I adalah sosok yang sangat pemberani, gemar berjihad, dermawan, tekun menjalankan agama, dan mencintai peraturan dan selalu memegangnya dengan teguh. Ia menaklukkan Adrianople yang berubah nama menjadi Edirne setelah ditaklukkan dan dijadikan ibu kota, yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan yang baru, serta membentuk pasukan berkuda yang disebut kavaleri. Perjuangannya terus dilanjutkan dengan menaklukkan kota Makedonia, Sofia ibu kota Bulgaria, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Peperangan antara pasukan Islam dan Kristen Eropa terjadi pada tahun 765 Hijriah atau 1362 Masehi. Peperangan itu dimenangkan oleh pasukan Murad I sehingga Balkan jatuh ke tangan umat Islam. Selanjutnya, pasukan Murad I merayap terus menguasai Eropa Timur seperti Somakov, Sofia Monastir, dan Saloniki. Sultan Murad I syahid pada 15 Sya'ban 791 Hijriah. Mehmed II Al-Fatih tahun 1451 hingga 1481 Masehi. Sultan Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi penguasa setelah kematian ayahnya yang ketika itu umurnya baru menginjak usia 22 tahun. Dia mempunyai kepribadian yang unik dan menawan, mampu menggabungkan antara kekuatan dan keadilan. Ia diberi gelar Al-Fatih karena menaklukkan Konstantinopel. 3 alasan Sultan Muhammad menaklukkan Konstantinopel yaitu: yang pertama, dorongan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semangat perjuangan berdasarkan hadis Nabi Muhammad untuk menyebarkan ajaran Islam. 2. Kota Konstantinopel sebagai pusat kemegahan bangsa Romawi. Dan yang ketiga, negerinya sangat indah dan letaknya strategis untuk dijadikan pusat kerajaan atau perjuangan. Kemunduran dinasti Turki Utsmani disebabkan oleh berbagai faktor seperti keragaman penduduk, kelemahan sultan-sultan penerus, korupsi moral para sultan, campur tangan istri sultan dalam pemerintahan, dan kemerosotan ekonomi. Keruntuhan dinasti ini dimulai dengan modernisasi dan pengaruh Barat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta kekalahan dalam perang melawan bangsa Barat.